Pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan dunia kedokteran, pengobatan tradisional ternyata masih memiliki pasien setia. Sayangnya, beberapa klinik berlabel pengobatan tradisional kerap kali melanggar aturan, bahkan hingga membahayakan nyawa pasiennya. Dan salah seorang pasien yang menjadi narasumber kami Sabtu malam kemarin meninggal dunia. Pemirsa, berikut penelusuran tim redaksi Kontroversi. Kanker, gagal ginjal, dan diabetes. Sakit kanker, cari TCM Heart. Di Jakarta, Jogja Klinik TCM. Radang hidup, diabetes, gagal ginjal, radang hidup. Heboh iklan klinik pengobatan tradisional Cina yang ramai diperbincangkan hingga memicu polemik beberapa waktu yang lalu belum hilang dari ingatan publik. Klinik-klinik yang mayoritas menggunakan metode pengobatan tradisional Cina itu gencar mengobrol harapan kesembuhan berbagai jenis penyakit, mulai dari yang ringan hingga parah, seperti tumor dan kanker. Tanpa tindakan medis, tanpa operasi, dan tanpa kemoterapi. Janji itulah yang membuat banyak pasien tertarik. Supriyatin adalah salah satu pasien yang termakan janji-janji itu. Perempuan 44 tahun ini divonis menderita kanker indung telur 2 tahun yang lalu. Sebelumnya, wanita pengelola sebuah yayasan yatim piatu ini telah menempuh pengobatan medis, termasuk operasi. Sayangnya, ia memilih menghindari kemoterapi yang dianjurkan dokter. Awalnya, metode pengobatan sebuah klinik tradisional Cina di kawasan pinggiran Jakarta sempat membuat harapan Supriyatin melambung tinggi. Klinik tempatnya berobat menginfusnya dengan cairan yang tidak ia ketahui kandungannya. Mereka tuh menyarankan saya tuh untuk diinfus. Saya nggak tahu infus itu isinya cairan apa ya. Pertama kali saya infus ya, itu badan terasa enak sekali, kayaknya seger fit gitu loh. Tidak hanya cairan infus yang masuk ke tubuh Supriyatin, beraneka kapsul dan pil juga harus ditenggaknya setiap hari. Biaya pengobatannya pun tidak. Sekali tebus obat, Supriyatin harus membayar 1 juta rupiah lebih. Apa mau dikata, 5 bulan pengobatan yang menghabiskan lebih dari 30 juta rupiah ini malah membuat kanker dalam tubuhnya semakin mengganas. Kemudian ya, saya itu merasakan perut saya agak membesar gitu loh. Sepertinya kayak orang hamil 6 bulan itu. Sinse bilang ini bisa cairannya bisa disedot. Soalnya kayaknya semakin besar itu sakitnya luar biasa. Perempuan parubaya ini pun terpaksa kembali menjalani operasi ulang untuk mengangkat jaringan kankernya yang tumbuh kembali. Jadi daging itu sudah ada tumbuh lagi dan cairan tuh memang ada di sekitar dinding perut. Jadi dokter menyarankan harus 3 kali kemo. Setelah 3 kali kemo, CT scan melihat hasil ternyata memang harus operasi. Terus setelah operasi 3 kali kemo lagi. Penasaran dengan cara pengobatan dan cara mengenali penyakit yang dilakukan klinik-klinik herbal ini, tim redaksi Kontroversi mencoba melakukan pengujian. Kami mengajak seorang kawan yang telah dinyatakan sepenuhnya sehat oleh dokter untuk berkonsultasi ke salah satu klinik di wilayah Barat Jakarta. Kedatangan kami disambut seorang wanita yang bertugas sebagai penerjemah bagi seorang Sinse pria yang hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Cina. Mengejutkan, setelah melakukan pengecekan ala kadarnya, kawan kami yang jelas-jelas tidak mengidap penyakit apapun malah mendapat diagnosa yang cukup mengerikan. Mulai dari gangguan jantung hingga luka di paru-parunya. Paru-paru itu ada kanker, tulang leher itu ada Biaya pengobatan yang dipatoknya pun terbilang sangat mahal. Untuk sekali penanganan, tak kurang dari 1 juta rupiah dipatok si Sinse. Berapa? Kasih tahu berbatuknya paru-paru. Sudah juga Ibu paru-parunya ya ada infeksi dikit aja itu. 150. Ini tulang lehernya sekitar 150. Tulang leher ya. Ada mau obatin ini sama ini jantung. Sudah sama mainnya 900. Itu diapain? Aku
aku buntu, suntik sama makan obat. Ini suntik aja mahal ya. Wah ini. Suntiknya berapa? Hah? Suntik aja 900. Kami mencoba mendatangi salah satu klinik yang terlihat cukup mewah dengan ranjang berjajar, mirip bangsal rumah sakit. Di tempat inilah biasanya para pasien diinfus dengan cairan yang diklaim sebagai larutan herbal. Padahal, segala bentuk tindakan medis yang dilakukan klinik tradisional adalah bentuk pelanggaran. Apalagi bila sampai ada tindakan injeksi ke dalam tubuh pasien, seperti suntik dan infus. Memang undang-undang praktik kedokteran itu jelas melarang bahwa jika seseorang yang bukan tenaga medik adalah dokter mendapatkan lisensi, berperilaku layaknya seperti seorang dokter, itu memang dipidana. Ketika berkunjung ke klinik lainnya, kami pun disuguhi rekap data klaim kesembuhan pasien. Dengan alasan pasien ditangani langsung oleh dokter Cina, harga hingga belasan juta rupiah sekali tebus dibanderol. Jadi ini aja, nanti kalau misalnya ini saya kasih gambaran aja ya, itu obat untuk herbal itu yang sakit stroke kayak gini jamu cair ya, dan air ada paket, ada kapsul, ada bubuk, itu kira-kira satu paket itu minimum 13 juta. Seharusnya, klinik TCM menggunakan metode pengobatan yang memperhatikan keseimbangan yin-yang, 5 unsur fenomena organ, dan Qi. Cara pemeriksaan TCM pun sebenarnya sudah diakui WHO, meliputi pengamatan, perabaan, pemeriksaan nadi dan lidah, serta wawancara. Selain itu, sebelum beroperasi, semua elemen klinik harusnya melalui tahapan pengujian terlebih dahulu. Sayangnya, tidak semua klinik terdaftar secara sah dan memenuhi semua persyaratan. Kalau luasan luar itu tidak selalu masuk anggota IKNI. Jadi mereka itu masuk melalui tingkat nasional ya. Nanti diwawancara oleh tim Dewan Pengurus Pusat ya. Apakah kliniknya masuk anggota kita? Setahu saya sebagian besar tidak. Menjamurnya klinik pengobatan tradisional Cina yang kerap melanggar aturan hingga membahayakan nyawa pasien ini harusnya mendapat kawalan ketat pemerintah. Tentunya di sini lead-nya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Mereka lah yang telah diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang dan sistem ketatanegaraan dengan kewenangan yang penuh, tidak bertindih, tidak ragu untuk mengambil tindakan di lapangan. Menariknya, fakta lain yang kuat mengeluarkan aroma permainan curang ditemukan LBH Kesehatan Jakarta. Kalau kita cek mereka, pengelola klinik itu, dia didatangi kok dari dinas kesehatan, dari mana-mana gitu. Jangan-jangan mereka punya tanda terima atas setoran-setoran tertentu gitu. Kedua, kan tidak mudah dari mulai izin domisili sampai izin usaha bisa dikeluarkan jika tidak ada permainan yang menguntungkan oknum tertentu gitu. Sebuah fasilitas pengobatan harusnya memberikan perbaikan kondisi kesehatan si pasien, bukan sebaliknya mendatangkan kerugian atau bahkan ancaman bahaya bagi si penderita. Apalagi bila ditambah dengan berbagai tindakan yang melanggar hukum. Tim Liputan Trans 7.